Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo solih dan soliha, masih ingat ya dengan Ustazah? Kita bertemu dalam pembelajaran IPA. Apa ya materi kita hari ini? Yuk simak video Ustazah berikut ini. Dan jangan lupa antum siapkan catatan dan buku cetaknya. Baik solih dan soliha, mari kita belajar mengenai klasifikasi atau pembagian makhluk hidup dan benda tak hidup. Antum pasti tidak asing ya mendengar istilah makhluk hidup. Menurut antum, apa ya makhluk hidup? Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Contohnya, manusia, hewan, tumbuhan, bakteri, jamur, dan virus. Termasuk virus yang saat ini dianggap mematikan oleh manusia. Ayo, virus apa? Ya, virus corona. Tapi saat ini kita tidak membahas mengenai virus corona ya. Kita akan membahas mengenai makhluk hidup secara umum. Makhluk hidup dan benda tak hidup tentu berbeda ya. Nah, apa yang membedakan keduanya? Mari kita simak ciri-ciri dari makhluk hidup dan benda tak hidup berikut ini. Ada 8 ciri-ciri dari makhluk hidup, yaitu bergerak, memerlukan makanan, peka terhadap rangsangan, bernafas, tumbuh, mengeluarkan zat sisa, berkembang biak, dan beradaptasi. Solih dan soliha, mari kita bahas satu persatu dari ciri-ciri makhluk hidup. Silahkan antum perhatikan buku cetak antum halaman 45. Ciri yang pertama adalah bergerak. Allah telah menciptakan manusia dan hewan untuk memiliki alat pergerakan, sehingga kita dapat aktif berpindah tempat. Berbeda dengan manusia dan hewan, tumbuhan tidak memiliki alat gerak. Oleh sebab itu, gerakan pada tumbuhan terbatas. Contoh dari pergerakan tumbuhan adalah pada tumbuhan putri malu. Tumbuhan putri malu dapat bergerak jika seandainya kita menyentuh daunnya, maka saat itulah terjadi pergerakannya. Yang kedua, makhluk hidup memerlukan makanan atau nutrisi. Makanan dan air merupakan kebutuhan pokok bagi setiap makhluk hidup untuk menghasilkan energi. Tanpa makanan dan minuman, maka kita tidak akan dapat bertahan hidup. Setiap makhluk hidup memiliki nutrisi yang berbeda-beda. Manusia dapat memperoleh makanan dari hewan maupun tumbuhan, sedangkan hewan dapat memperoleh makanan dari hewan lain atau tumbuhan, sedangkan tumbuhan memperoleh makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses yang dilakukan dalam diri tubuh tumbuhan untuk membentuk satu zat makanan. Yang ketiga, peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Rangsangan adalah sesuatu hal yang berasal dari lingkungan yang menyebabkan respon pada suatu tubuh makhluk hidup. Rangsangan dapat berupa cahaya, panas, dingin, bau, dan sebagainya. Yang keempat, bernafas atau respirasi. Bernafas merupakan proses mengambilnya oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. Hewan bernafas menggunakan paru-paru,
kulit, dan ada yang menggunakan insang. Sedangkan tumbuhan bernafas menggunakan stomata, yang merupakan lubang-lubang kecil yang terdapat di dalam daun. Yang kelima, ciri-ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Setiap makhluk hidup mengalami pertumbuhan, seperti antum yang dimulai dari bayi sampai ke usia saat ini. Begitu juga dengan hewan dan tumbuhan. Semua hewan dan tumbuhan pasti berawal dari kecil hingga bertumbuh menjadi besar. Yang keenam, mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Pada saat udara terasa panas, maka tubuh antum akan berkeringat. Dan sebaliknya, jika saat cuaca dingin, maka antum akan lebih sering mengalami buang air kecil. Keringat dan urin yang antum keluarkan merupakan adalah bentuk dari zat sisa. Tumbuhan juga mengeluarkan zat sisa. Zat sisa dari tumbuhan adalah oksigen yang dapat kita gunakan untuk bernafas. Yang ketujuh, berkembang biak atau reproduksi. Induk kucing melahirkan anak kucing, induk kuda melahirkan anak kuda. Itu merupakan proses dari berkembang biak, yaitu dari satu individu berkembang biak menjadi beberapa individu. Dan yang terakhir adalah beradaptasi. Beradaptasi merupakan proses penyesuaian diri kita dengan lingkungan. Baik Soli dan Solihah, demikian pembelajaran kita hari ini. Silakan antum simak tugas berikut. Tugasnya Ustazah tunggu sampai jam 12 siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.